Seiring dengan berjalannya waktu, arti dan peran pers di Indonesia pasti memiliki perbedaan. Seperti apakah perbedaan itu? Jadi saya mengalami dua masa sebenarnya, masa pers yang terkontrol sama pers yang bebas. Begitu ya. Pers yang terkontrol itu di zaman Orde Baru, kemudian pers yang bebas di masa setelah pemerintahan Presiden Habibie waktu itu. Sejatinya pers itu ya kita harus bebas gitu loh, bebas gitu loh. Kemerdekaan pers, kebebasan pers itu harus tetap dijaga. Mengapa seperti itu? Agar pers bisa mengontrol jalannya pemerintahan, jalannya hal-hal yang berkaitan dengan publik. Setelah berpuluh-puluh tahun merintis karir sebagai jurnalis, pengalaman apa yang tidak bisa dilupakan atau paling berkesan selama ini? Tugas jurnalis ini kan mencari, mengumpulkan dan menyebarkan informasi begitu. Hanya prosesnya mungkin ada bermacam-macam antara wartawan satu dengan wartawan yang lain begitu. Suatu ketika saya pernah punya pengalaman waktu saya di televisi itu mencuri-curi gambar, mencuri-curi kegiatan yang sebenarnya itu memang harus kita investigasi begitu. Tetapi ketika waktu itu ada zaman Orde Baru dan itu kaitannya dengan masalah perjudian misalnya begitu ya bagaimanapun saya dikejar-kejar itu dicari yang namanya gambar itu ya sampai sekarang nggak ada yang tahu ya. Saya berkelit terus tapi kan nggak bisa, saya harus menghargai itu sebagai hasil investigasi. Sebagai orang yang memberikan informasi kepada masyarakat dan publik, apa yang harus dilakukan untuk bisa menjadi jurnalis yang baik? Kebebasan teman-teman media untuk mencari dan menggali informasi, mereka bebas melakukan apa saja, asal apa yang diproduksi itu benar-benar terverifikasi, benar-benar fakta dan benar-benar untuk kepentingan publik. Nah, itu namanya nanti jadi kontrol sosial. Tapi semua harus berpedoman pada kode etik jurnalistik, tidak check and recheck, tidak klarifikasi, tidak melakukan investigasi secara mendalam, misalnya begitu. Sehingga ada yang mengatakan berita ini hanya menjadi corongnya orang-orang tertentu, ya, itu ada. Makanya dalam dunia jurnalistik itu saya menyebutnya harus komprehensif. Komprehensif itu harus mengakomodasi seluruh narasumber. Banyaknya informasi yang beredar di masyarakat secara singkat dan cepat memungkinkan berita-berita yang disampaikan kepada masyarakat mengandung hoaks ataupun berbagai kepentingan. Bagaimana dengan masyarakat yang mulai menurun kepercayaannya kepada jurnalis ataupun media? Media konvensional, media mainstream itu mereka sudah pasti jelas semuanya, aturannya jelas, badan-badannya jelas, dan saya yakin mereka tidak akan mengorbankan kepercayaan publik hanya untuk menyebarkan berita-berita hoax. Itu bedanya. Jadi trust, kalau kita bicara trust, saya masih yakin trust media-media mainstream itu masih sangat tinggi, bahkan jadi rujukan bagi berita-berita hoax. Sementara medsos ini trustnya masih rendah. Bedanya media-media mainstream sekarang ini mulai melemah karena industri media, tetapi medsos, berita-berita dari media sosial itu produksinya jauh lebih banyak. Mungkin akan sulit untuk dibayangkan, tapi apa yang akan terjadi apabila pers tidak ada? Kalau pers tidak ada, dunia ini akan gelap kayaknya. Jadi di Indonesia ini ada pilar keempatnya pers. Pers itu pilar keempat sebagai kontrol sosial. Biar apa? Biar jalannya pemerintahan itu tegak. Tiada pers itu sebenarnya pers itu dibungkam sebenarnya. Bisa seperti itu. Jadi negara-negara yang persnya dibungkam, pemerintah membungkam pers, itu sama dengan meniadakan pers.
Jadi pers di sini adalah fungsinya fungsi kontrol sosial, karena pers bekerja untuk publik, untuk masyarakat, kan begitu. Kalau tidak ada pers, akan ada pemerintahan otoriter semaunya sendiri. Jadi pers menurut saya masih akan tetap ada selama manusia hidup. Sama seperti komunikasi, pers itu kan sebenarnya komunikasi. Selama manusia hidup, mereka butuh komunikasi, mereka butuh menyampaikan aspirasi. Saat itu pula napas pers itu masih ada. Yang mungkin tidak ada atau berubah-ubah adalah platformnya. Platform cetak, platform televisi, platform radio, platform digital. Ini tinggal pilih kita yang seperti apa, atau kita satukan. Saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari. Semoga pers di Indonesia semakin berwibawa, profesional, dan memiliki etika yang lebih bagus. Terima kasih.